Halo pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat luar biasa. Pertarungan yang sangat-sangat gila banget. Dimana Safira, si anak ajaib, berhadapan dengan pecatur Mongolia yang sangat-sangat kuat, yang punya elo rating yang luar biasa tinggi. Siapa lagi kalau bukan Kisibatar Bayaskalan. Kisibatar ini adalah pecatur yang sangat kuat guys, bukan kaleng-kaleng. Beliau ini berasal dari Mongolia. Tapi pertarungan ini bukan berlangsung pada 2025, tapi tahun 2023 kemarin ya. Jadi saya nyari notasi pertarungan mereka beberapa tahun yang lalu. Ini pertarungan yang lalu-lalu, bukan yang baru kemarin. Bagaimana keseruannya? Apakah pada pertandingan ini Kisibatar menang? Apakah Safira kalah? Apakah Safira melakukan langkah-langkah yang ajaib? Yang menarik daripada pertandingan ini adalah Safira ya, hampir saja satu langkah lagi promosi menteri, tapi ada saja halangannya. Apa itu halangannya? Langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Pada pertarungan kali ini, Kisibatar megang buah putih sementara Safira megang buah hitam. Kisibatar memulai dengan E4. Pembukaan yang sangat agresif dijawab dengan E5. Kisibatar kuda F3. Safira kuda C6. Gajah B5, A6. Yup, kalau kita perhatikan ini pembukaan yang sangat-sangat familiar sekali kawan-kawan. Pembukaan Ruy Lopez. Kisibatar merespon dengan gajah kali C6. Makan. Putih langsung rokade. Hitam kuda E7. D4 langsung mendobrak pusat. Pion kali pion. Kuda kali pion. C5. Tujuannya apa? Tujuannya mengusir kuda. Kuda E2. Hitam langsung mengajak putih ke endgame kawan. Dengan cara apa? Dengan cara makan menteri. Menteri kali menteri. Benteng kali menteri. Makan. Gajah D7. Kuda C3. Rokade F3. H6. Gajah 4. Benteng ke-8. Raja F2. Benteng E8. A4. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menekan sayap Raja Hitam. Jadi putih melakukan serangan dari sayap menteri, sementara hitam melakukan serangan dari sayap Raja Putih. G5. Gajah E3. Kuda C6. Kuda D5. Benteng G6. Kuda G3. Kuda D4. Gajah kali kuda. Makan. Pion kali gajah. Kalau kita perhatikan, pion hitam yang ada di D4 ini nggak bisa dimakan sama putih. Kenapa? Apa alasannya? Karena kalau misalnya dimakan, akan ada tusukan dari gajah hitam di C5. Kalau misalnya dimakan ya, ini sangat berbahaya sekali ya. Dan evaluation bar daripada putih turun drastis. Nanti benteng akan melayang. Kalau misalnya ditopang, ya sama aja ya. Ini tukar kualitas. Hitam lebih unggul posisi seperti ini. Oke, kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, putih melangkahkan kuda ke E2. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengancam pion. Hitam melindungi pion dengan C5. Putih A5. Gajah E6. Kuda B6. Skak. Raja C7. C3. Kuda putih ini sangat berbahaya sekali ya kawan. Harusnya kuda ini nggak bisa dibiarkan ya. Jadi
Kalau saya biasanya main catur itu, saya sangat ya wanti-wanti kalau misalnya ada perwira lawan menyusup ke pertahanan kita. Langsung buru-buru diusir ya. Karena apa? Karena itu sangat membahayakan pertahanan kita. Kemudian hitam pion kali pion, kuda kali pion, makan gajah G7. Benteng C1, gajah D4 skak, raja F1, raja B8, kuda A4, gajah B3, benteng D3, gajah kali kuda, kuda kali gajah, makan, benteng D6, raja E2, benteng C8, benteng C4, benteng C6, B4, raja A7, benteng D1, benteng C8, kuda B6, H5, pion kali pion, gajah kali pion. Pada langkah berikutnya, putih melakukan langkah akrobatik. Saya juga nggak menduga ya kenapa putih melakukan langkah akrobatik, tapi justru evaluasi bar daripada putih menurun drastis. Wow, luar biasa. Coba pause video ini. Apa langkah putih yang menurut Anda itu langkah terbaik pada posisi seperti ini? Ya, benar saja. Putih melakukan langkah yang kurang tepat dengan menukarkan benteng kali gajah di D5. Boom. Evaluasi bar daripada putih di sini turun drastis, guys. Ya. Apa ide daripada putih? Ide daripada putih itu, ya kenapa dia makan gajah ini? Ya, idenya biar kuda yang ada di B6 ini ya, kuda putih ini tidak diganggu oleh gajah, tidak dimakan. Itu ide daripada putih. Dan ya, selanjutnya putih mungkin akan melakukan skak ya di baris ke-8 menggunakan benteng. Itu ide daripada putih. Kemudian hitam benteng kali benteng, putih ya benar saja langsung ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk skakmat di A8. Itu tujuan daripada putih. Namun hitam mengetahui itu. Hitam menangkis atau mengantisipasi dengan cara apa? Dengan cara makan pion di A5. Benteng makan pion. Ini langkah yang sangat bagus sekali. Karena apa? Karena menghilangkan penjagaan kuda. Ya, kalau misalnya penjaganya tidak dihilangkan, maka akan terjadi skakmat. Skakma yang sangat indah buat putih ya. Ya, kalau misalnya nih kita analisis ya, hitam teledor misalnya, ya ini akan skakma guys, skakma yang sangat luar biasa, kayak bisa kemana-mana ya. Jadi Safira pada posisi ini ya menemukan langkah terbaik, yaitu kita kembali benteng kali pion, boom, putih kuda C8 skak ya, harus dimakan terpaksa ya, kalau enggak bisa berabe. Makan benteng kali C8, benteng kali benteng, makan. Nah, pada posisi seperti ini ya, pion daripada hitam ya lebih unggul ya satu pion daripada putih. Putih punya pion 4, sementara hitam punya pion 5. Jadi ada satu keunggulan daripada pion hitam. Dan plus ya, plus pion bebas ada 2. Apakah Safira di langkah selanjutnya bisa mengeksploitasi langkah-langkah putih? Apakah pionnya akan promosi? Mari kita lihat pada langkah berikutnya. Kemudian hitam menjawab dengan benteng A2 skak, raja E3, benteng kali G2,
Ya, benteng makan pion, keunggulan Safira makin bertambah, guys. Kemudian benteng F8, A5, benteng kali F7, A4, benteng F5, Raja B6. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendampingi promosi pion hitam yang akan dipromosikan di lajur A4. Kemudian putih menjawab dengan benteng F8, A3. Ya, pionnya langsung didorong terus. Putih panik, dia menempatkan benteng di A8. Hitam dorong pion terus ke A2. Putih E5. Putih juga nggak kalah ketinggalan, dia juga mendorong pion yang ada di jalur E. Raja C5, Raja E4, benteng E2 skak, Raja F5, Raja D5, benteng A5 skak. Nah, pada posisi seperti ini, coba pause video ini. Apa langkah terbaik daripada hitam pada posisi seperti ini? Pause video ini dan temukan langkah terbaik daripada hitam. Yap, benar saja. Harusnya ya pion menutup skak benteng ya, pion yang ada di B7. Namun Safira ya lebih memilih langkah Raja D4. Kalau misalnya kita analisis ya, kalau misalnya putih melakukan langkah yang kurang akurat misalnya ya, yup, ini akan jadi langkah yang sangat bagus sekali kawan. Yup, ya. Nah, ini akan sangat bagus sekali kawan. Raja geser. Oh, kalau misalnya raja naik, yup, dan ini sangat bagus sekali kawan. Nah, duluan hitam yang masuk ya, kan, yup. Dan ini akan promosi guys, pionnya akan duluan promosi. Ini unggul buat hitam ya, tapi Safira mengatakan langkah terbaiknya. Oke, kita kembali. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Safira, Raja D4, E6. Yup, ini langkah terlambat ya sebenarnya. B5, Raja kali G5, benteng kali E6, benteng kali pion. Dan di sini evaluator mereka seimbang guys. Evaluation barnya seimbang. Ya, padahal tadi Safira sudah di ujung tanduk gitu, ujung kemenangan. Kalau dia menemukan langkah terbaik. Tapi wajar ya, manusiawi ya. Namanya lagi main catur, ya saya juga seperti itu. Kalau pertandingan kayak gitu. Ya, kalau saya rekam videonya, oh saya salahnya di sini, oh saya salah di sini dan sebagainya ya, bla bla. Kemudian benteng skak, Raja G6, Raja E3, benteng A3 skak, Raja F4, benteng B3, benteng C5, Raja H6, H4, benteng skak di B4, Raja kali F3, benteng B3, skak, Raja G2, H3, benteng C5, Raja G6, benteng A5, benteng C3, Raja H2, benteng B3, benteng D5, benteng A3, Raja G2, benteng B3, benteng D4, Raja B5, Raja H2, benteng B8, Raja kali pion, benteng B7, benteng D2, benteng B8,
benteng F2, benteng C8, benteng F7, skak, raja G2, raja kali H4. Boom, ya kayak unggulan daripada Safira sudah nggak ada lagi guys. Jadi ini sangat mungkin sekali ya 90% ini akan remis guys. Apakah mereka akan remis? Mereka masih mencoba dengan benteng F8, raja H5, raja F1, benteng C4, raja G2, benteng C2 skak, raja H1, benteng C5, benteng A8, benteng C7, benteng A3, raja H4, benteng A5, benteng D7, benteng B5, benteng G7, benteng G5. Mereka masih mencoba peruntungan ya. Pada posisi seperti ini nggak boleh raja sama benteng itu sejalur, itu pantang banget ya kalau main endgame seperti ini. Kalau udah sejalur itu sangat riskan sekali ya untuk ya skewer ya. Ini sangat-sangat riskan sekali. Tapi kedua pemain sampai sejauh ini tidak melakukan itu. Ya, benteng ke-8, benteng D3, benteng G5, benteng F3, benteng G7, benteng D3, benteng G8, raja H2, benteng B8, raja H1, benteng E8, benteng D1, benteng G8, benteng E1, benteng G3. Nah, ya, sebenarnya masih ada lanjutannya, tapi takutnya durasinya terlalu lama ya. Dan hasil akhirnya mereka draw, remis ya. Mereka imbang guys. Menurut kalian gimana? Apakah pertarungan kali ini seru apa biasa-biasa aja? Terima kasih sudah menyimak ya. Silakan tulis di kolom komentar ya. Request saya akan bahas partai apa. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Glab. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.